Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Rivaldi. NIM saya 2019 10150511003. Saya dari kelas D3 Elektro akan memberi ringkasan Nibra, nilai-nilai yang terkandung dan analisa dari film Sang Pencerah. Untuk yang pertama yaitu ringkasan. Sang Pencerah adalah sebuah film Indonesia tahun 2010 yang mengangkat kisah nyata pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang dikenal Muhammad Darwis. Film ini bergenre drama Islami. Tahun 1868, Kauman merupakan kampung Islami terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama, dipimpin seorang penghulu Kamaluddiningrat. Saat itu, Islam terpengaruh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini titihan raja adalah sabda Tuhan. Syariat Islam bergeser ke arah tahayul atau mistik. Sementara itu, kemiskinan dan kebodohan merajalela akibat politik tanam paksa pemerintah Belanda. Agama tidak bisa mengatasi keadaan terlalu sibuk dengan tahayul yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya, untuk alur cerita berkisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang di dalamnya berisi tentang semangat anak muda, patriotisme anak muda dan mempresentasikan pemikiran-pemikirannya. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Setelah pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan kemudian diperankan oleh Lukman Sardi di usianya yang masih cukup muda, awal 20-an. Seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah bid'ah atau sesat. Melalui langgar atau suraunya, Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman yang mengakibatkan kemarahan seseorang kiai penjaga tradisi, Kiai Penghulu Kamaluddiningrat, sehingga surau Ahmad Dahlan dirobohkan karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir hanya karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Tapi tuduhan tersebut tidak membuat pemuda Kauman itu surut. Dengan ditemani istri tercinta dan 5 murid setianya, Ahmad Dahlan membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman. Film Sang Pencerah ini merupakan salah satu film yang layak untuk ditonton karena tema film yang menonjolkan nasionalisme terhadap agama Islam Muhammadiyah. Hadirnya film ini diharapkan pula menggugah para penonton untuk saling mengerti antara perbedaan agama Islam yang biasa dengan yang Muhammadiyah. Dan agama Muhammadiyah itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT, serta agama yang baik dan patut dihormati. Film ini memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya, orang akan saling menghormati antara sesama. Orang akan merasa takut akan datangnya hari kiamat dan mereka akan berusaha berbuat baik setelah nonton film itu. Dampak negatifnya adalah kekhawatiran terjadi salah paham antara sesama. Cerita ini bertentangan dengan syariat Islam, juga merusak akidah umat Islam. Sebab sudah menjadi keyakinan umat Islam bahwa kiamat akan datang, tapi kan datangnya tak ada satupun makhluk yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Selain itu, film juga memberikan hiburan tersendiri bagi penikmatnya karena mengandung Selanjutnya, untuk ibrah dari film Sang Pencerah sendiri yaitu kurang lebih ada 7. Yang pertama, kebiasaan buruk yang harus diubah. Pantang menyerah. Islam tidak terkekang oleh suatu zaman. Berbeda itu belum tentu sesat, dan guru bukanlah penentu segalanya. Ilmu pengetahuan itu penting, cerminan diri sebagai seorang muslim. Dan untuk nilai-nilai yang terkandung sendiri cukup banyak poinnya. Yang pertama yaitu nilai yang tentang pendidikan, keimanan atau akidah. Ada beberapa poin ayat Al-Quran yang terkandung dalam film itu.
yaitu larangan untuk menyekutukan Allah, meyakini adanya tempat kembali. Yang kedua yaitu nilai pendidikan bid'ah, nilai pendidikan ibadah atau syariah. Perintah mendirikan sholat terdapat pada Quran surat Al-Luqman ayat 17 dan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai 13 dan akhlak terhadap sesama manusia. Quran surat Al-Luqman ayat 14 sampai 15. Dan untuk analisa saya dari film Sang Pencerah ini, filmnya itu sangat bagus. Yang pertama, dan alur ceritanya yang unik. Kalian tidak akan bosan karena ceritanya itu sangat seru gitu. Pesan-pesan yang disampaikan itu sangat banyak, sangat cocok untuk kita yang hitungnya masih remaja, yang kayak masih mencari wawasan lebih untuk mengenal Islam dan organisasinya. Dan yang terakhir juga mengajak kita untuk berpikir lebih matang, merenung untuk menjelajahi Islam sebenar-benarnya. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Agar lebih detailnya silakan menonton film Sang Pencerah. Saya yakin Anda akan tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.